Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap sehat selalu pagi ini ya. Hari ini kita akan belajar lagi ya, tentunya masih di tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Anak-anak sekalian, masih ingatkah tentang pubertas? Ya, tentu kalian pasti ingat ya tentang pubertas, ciri-cirinya bagi laki-laki dan juga bagi perempuan ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, tentunya di dalam masa pubertas kita harus mampu menjaga kesehatan kita ya, agar badan kita tetap sehat, agar tubuh kita tetap kuat dan senantiasa mampu untuk mengkondisikan tubuh kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, di sini ada cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ya. Nah, jadi tentunya pada masa pubertas ini baik remaja putra atau remaja putri ya, produksi hormon itu meningkat ya. Jadi dengan meningkatnya hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak ya dan kelenjar keringat. Nah, aktifnya kelenjar-kelenjar ini akan mengakibatkan jerawat. Nah, adakah yang sedang berjerawat saat ini? Nah, itu adalah akibat dari pubertas. Bahkan terkadang tubuh berbau kurang sedap. Nah, oleh karena itu kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga ya, termasuk kesehatan alat reproduksi kita. Nah, di sini ada beberapa cara ya dalam menjaga kesehatan. Pertama adalah membiasakan mengenakan pakaian dalam dari katun ya. Jadi pakaian dalam itu yang lembut ya dan mampu menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kenapa? Karena akan menyebabkan tumbuhnya jamur ya. Nah, makanya gunakanlah pakaian dalam yang lembut sehingga mampu menyerap keringat sehingga tidak bau ya. Yang kedua, anak-anak sekalian, membilas setiap kali selesai buang air kecil. Nah, ini jangan sampai kita buang air kecil sembarangan kemudian tidak membilasnya, tidak istinja ya. Ini berbahaya. Istinja itu kan bersuci sesudah buang air kecil. Ini harus dibiasakan baik laki-laki atau perempuan ya. Selain dituntun oleh ajaran agama, ini juga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut. Ya, hati-hati, jangan asal murah ya. Gunakanlah pembalut yang lembut. Nah, ini ya, untuk menjaga iritasi ya. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi kita di masa puber ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, di pembelajaran 2 yang lalu kita sudah menuliskan rencana karya ya, itu berisi tentang cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, kini mari kita wujudkan rencana itu. Lakukan oleh kita masing-masing ya. Kemudian juga pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Pernahkah kalian mengikuti lomba pidato? Ya, hebat. Memang ada di antara kalian yang hebat dalam berpidato ya. Tentunya kita harus banyak berlatih ya. Nah, di sini anak sekalian ada teks yang bisa memberikan referensi kepada kita untuk menambah pemahaman ya. Nah, ini teks mengenai pidato ya. Bahkan mungkin nanti anak-anak sekalian ada tugas yang harus dikumpulkan hari Senin dan hari Selasa tentang membuat video. Ini bisa dijadikan referensi oleh kita bagaimana cara membuat dan menyampaikan pidato yang baik dan benar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf ya tentang teks pidato.
ya, teks pidato Sudin ya. Ini oleh kalian kalau sulit mencari teks pidato yang lain, ini boleh digunakan untuk praktek nanti membuat video ya. Jadi teks pidato ini boleh kalian baca dan lakukan video dengan teks pidato ini. Nah, setelah kalian membaca teks pidato ini tentunya dengan intonasi, pelafalan, dan mimik muka yang baik, maka kita akan belajar menuliskannya dari teks pidato ini ke dalam kolom seperti ini. Di sini ada teks pidato memiliki bagian pembuka. Ada bagian pembuka tidak? Nah, kita kan sudah mengetahui bagian pembuka itu seperti apa. Misalnya kata sapaan, selamat pagi, itu kan ada gak? Nah, kalau ada beri tanda checklist, kalau tidak ada dibiarkan, diberi tanda checklist di tidak ada. Kemudian yang kedua, apa teks pidato memiliki bagian inti? Silahkan oleh kalian lihat teks pidato sebelahnya. Kemudian bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mengandung topik, ada tidak bagian intinya? Ya. Kemudian yang kelima, teks pidato memiliki bagian penutup, ada gak bagian penutupnya? Kemudian teks pidato memiliki kalimat ajakan, ada gak kalimat untuk mengajak ya? Nah, kemudian teks pidato memberi inspirasi bagi para pembaca, ada gak memberi inspirasi, memberikan dorongan, memberikan motivasi, ya, memberikan contoh, itu kan ada gak? Kemudian yang terakhir, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku ya. Kosakata baku itu kosakata yang baik, yang sesuai, yang benar, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Silahkan berikan tanda checklist. Bapak yakin kalian pasti akan bisa melakukannya karena kalian semua adalah anak yang hebat. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita beralih ke materi IPS masih di tema ini, yaitu kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Ini negara-negara ASEAN ini tentunya melakukan kerjasama ya, saling bantu membantu di bidang sosial dan budaya. Kerjasamanya apa? Itu ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN, yaitu Social Culture Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama. Ya, jadi komunitas sosial dan budaya, sehingga budaya suatu daerah, budaya suatu negara tidak direbut oleh negara lain. Misalnya seperti contoh kemarin terjadi perebutan budaya, negara kita direbut oleh negara lain. Ya, makanya di sini ada asosiasinya ya. Seperti kebudayaan misalnya main engkrang, permainan engkrang itu harus kita lestarikan supaya tidak diakui oleh negara lain ya, tidak direbut maksudnya. Nah, di sini ada 4 bagian utama, yaitu pertama mengelola dampak-dampak sosial dan integrasi ekonomi ya. Jadi mengelola dampak-dampak sosial artinya akibat-akibat dari kegiatan sosial itu tentunya akan berdampak positif, ada juga dampak negatifnya ya. Misalnya ada kesenjangan sosial, ini harus dikelola sehingga tidak terjadi perpecahan. Yang kedua, membentuk masyarakat yang peduli, berbagi untuk mengatasi isu kemiskinan, keadilan, pengembangan sumber daya manusia. Jadi ini membentuk masyarakat peduli terhadap kemiskinan, artinya saling membantu, saling menolong, meringankan beban. Kemudian meningkatkan perlindungan lingkungan ya. Bagaimana lingkungan alam, lingkungan sekitar harus senantiasa dilindungi ya, dibersihkan. Ini adalah kerjasamanya. Kemudian memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Ya, kerjasama nyatanya apa? Misalnya pertukaran kunjungan antar seniman. Jadi pertukaran kunjungan seniman yang ada di ASEAN, seniman dari Indonesia berkunjung ke negara lain ataupun sebaliknya. Kemudian festival lagu, lomba menyanyi negara ASEAN kan. Kalau nanti kalian bisa menjadi penyanyi, nanti mengikuti lomba ini. Kemudian kerjasama promosi pariwisata, misalkan mempromosikan wisata yang ada di daerah kita, wisata Caweni, Curug Caweni kita promosikan di luar negeri ya, di negara ASEAN. Hebat kan? Iya, seperti itu. Kemudian kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita
penyiaran informasi ASEAN, ataupun ada pesta olahraga SEA Games ya, setiap 2 tahun sekali. Nah, itu kan ada olahraga SEA Games ya. Seperti kita pernah menjadi tuan rumah ya. Nah, itu ya. Nah, misalnya kita coba mencari bersama kelompok kita, bersama teman kita ya, mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Silahkan, di sini ada baru 2 ya, tahun 1959 di Thailand, tahun 2009 di Laos. Nah, kemudian tahun berapa lagi di mana? Boleh kalian mencari, browsing di internet ya, atau mencari di buku. Itu materi hari ini, mudah-mudahan kita memahaminya, dan kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu rajin mencuci tangan dan menggunakan masker, juga menjaga jarak. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Silahkan dikerjakan hal-hal yang perlu ditulis dan dipotokan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.